Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema yang terbaru. Nah, tema ini adalah jenis teks ya. Yang mana teks ini kita ketahui ini akan terus kita temui sampai dengan kelas 3. Baik. Jenis teks yang akan saya bawakan kali ini adalah analytical exposition ya, atau dikenal juga dengan persuasive text ya. It's a form of essay or argumentative text designed to persuade the reader or listener. Jadi ini adalah salah satu jenis teks yang berbentuk esai atau teks argumentatif ya, yang didesain untuk mengajak reader bahwasanya ya ada suatu hal yang penting ya. Nah, language feature dari analytical exposition ini ya, atau ciri-ciri teksnya ini dalam segi bahasa ini ada 6. Yang pertama, use simple present ya, menggunakan kalimat simple present yang artinya ini menegaskan bahwasanya teks ini berisikan gambaran umum ya, kebenaran secara umum dan juga suatu hal yang dikatakan berlaku pada saat ini dan seterusnya ya, maka menggunakan simple present. Kemudian yang kedua, ini berisikan alasan-alasan ya, consist of reason ya, baik itu alasan yang sifatnya umum maupun supporting sentence atau kalimat pendukung dari alasan utama ya. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan causal conjunction. Nah, causal conjunction itu apa sih? Conjunction itu kata penghubung. Causal itu adalah sebab akibat. Maka causal conjunction adalah conjunction yang menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Nah, yang paling umum yang kita ketahui adalah because, karena ya, sebab akibat. Kemudian ada lagi due to ya. Ini artinya sama. Kemudian yang keempat, ini menggunakan internal conjunction. Nah, internal conjunction yang digunakan dalam analytical exposition ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah addition ya. Addition itu adalah conjunction menambahkan ya. Kata penghubung yang sifatnya itu menambahkan informasi. Contoh misalkan in addition ya. Ya, kemudian further dan juga beside ya. Ini adalah kalimat-kalimat atau kata penghubung yang digunakan untuk menambahkan informasi. Kemudian yang kedua adalah comparison. Apa sih comparison itu? Comparison itu adalah comparison itu mengcompare ya, membandingkan. Nah, contohnya itu adalah meanwhile, kemudian but dan seterusnya ya. Jadi itu membandingkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga ada yang namanya time ya. Nah, conjunction time biasanya ini berupa urutan-urutan ya, temporal. Contohnya misalkan kayak next, second, first, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, ini cause effect ya. Cause effect. Nah, ini menunjukkan juga hubungan sebab akibat ya. Seperti yang di atas tadi ya. Contohnya itu kayak the result, so, consequence, because ya, itu semuanya termasuk ke dalam causal effect ya. Kemudian ciri yang kelima ini menggunakan kata ekspresi, baik itu menunjukkan perasaan ataupun pemikiran ya. Nah, kata-katanya itu biasanya ya, itu adalah feel, noun, experience. Nah, itu kan kata-kata yang menunjukkan ekspresi seseorang ya, merasakan, kemudian berpikir dan juga bertindak. Kemudian yang keenam atau ciri yang terakhir adalah menggunakan kata evaluatif ya. Contohnya misalkan valuable, important dan seterusnya. Nah, kemudian analytical exposition itu sendiri secara generic structure ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang namanya tesis. Coba kita sambil perhatikan ya contohnya ya. Nah, tesis ini menggambarkan gambaran umum ataupun kalimat pembuka introduction-nya ya. Jadi kenapa kasus ini menjadi penting ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya argumen.
Coba diperhatikan. Nah, di sini ada kalimat setelah why you should drink enough water. Ada kalimat firstly, kemudian ada kalimat lagi the second, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh argumen. Jadi, pendapat yang menunjukkan, yang mendukung bahwasanya tesis itu benar demikian. Bahwasanya kasus yang hendak diangkat ini merupakan suatu hal yang penting, ya. Nah, dalam konteks kalimat yang saya tunjukkan sebagai contoh, ini menunjukkan bahwasanya meminum banyak air itu amat sangat penting. Nah, manfaatnya itu adalah ditunjukkan melalui kalimat firstly dan seterusnya, kemudian the second dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, atau yang terakhir, ini adalah reiteration. Nah, reiteration itu berisikan konklusi atau kesimpulan dari suatu analytical exposition, ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah, kalau di contoh kalimat, ya, di contoh kalimat bahwasanya, ya, bahwasanya meminum air itu amat penting, ya, karena bisa menolong ini, ya, menolong ginjal, ya, fungsi ginjal, dan juga membuat kulit kita menjadi sehat, ya, dan juga memacu kinerja otak untuk lebih baik, ya. Ini bisa dilihat dalam kalimat yang terakhir. Nah, itu merupakan contoh reiteration, ya. Nah, seperti itu saja dulu, ya. Nah, cukup singkat. Nah, bisa dibaca-baca dulu kalimatnya, ya, teksnya secara penuh. Nah, baik, kita akan kembali, ya, di tema yang akan datang tentunya, ya, dan tema yang terbaru. Sekian saja dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.